Pagi ini pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 dalam ibadah pada kesempatan kedua setelah libur panjang selama 4 bulan di Gereja JKI Injili Kerajaan atau yang lebih dikenal Holy Stadium. Bapak Wali Kota Semarang Pak Endi berkesempatan datang dan melihat kesiapan protokol kesehatan yang dijalankan di tempat ibadah ini. Saya berkesempatan meminta kesan-kesan beliau dalam pemantauan yang dilakukan oleh Pak Endi. Berikut kita simak bersama-sama. Memakai face shield, Bapak Ibu makin dikasih Tuhan. Kalau diketahui bahwa hari ini Gereja JKI Injili Kerajaan di Holy Stadium kita membagikan akan 400 face shield untuk setiap jemaat yang hadir. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, kita bersyukur kita diberikan kesempatan untuk bisa turut mendukung akan apa yang pemerintah inginkan untuk menerapkan akan protokol kesehatan di tempat ini. Dan Bapak Ibu semuanya, saat ini di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Wali Kota kita yang tercinta, Wali Kota Semarang, Bapak Jenderal PHD SEMM. Selamat pagi, Shalom. Ya, terima kasih Bu Tina yang selalu kita hormati dan kita banggakan. Ada Pak Pendeta tadi juga Rawo, kawan-kawan pengurus gereja, Pak Pras, sahabat saya, Pak Dik, Antenuwun, ada teman-teman dari Pak Bambang Suranggono, dan Bapak Ibu sekalian, jemaat gereja JKI yang selalu saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Jadi puji syukur pada kesempatan pagi hari ini di tengah situasi yang pasti sangat berbeda dari periode-periode yang lalu, kita masih bisa menyempatkan diri kita untuk berkumpul dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terutama supaya keluarga kita selalu diberi sehat, lingkungan kita perlu diberi kekuatan, dan mudah-mudahan pandemi COVID ini bisa segera lepas dari Semarang, dari Indonesia, dan dari seluruh dunia. Saya mau cerita update data COVID dulu di Kota Semarang supaya semuanya paham, tidak percaya dengan berita-berita hoax. Update-nya ada klaster baik, ada klaster tidak baik. Mau cerita yang mau dengar yang baik atau yang tidak baik dulu? Yang baik dulu. Cerita yang baiknya, meskipun hari ini vaksin COVID-19 belum ditemukan, di Semarang ini sudah ada 902 orang yang dinyatakan sembuh. Yang mereka terdeteksi COVID sejak awal lewat tes massal ataupun hasil tes mereka di rumah sakit, kemudian
kemudian dilakukan terapi, di karantina, mereka bisa sembuh. Ini berita baik. Berita tidak baiknya, sampai hari ini saya lihat laporan dari kawan-kawan, ada 702 warga Semarang yang hari ini masih positif COVID. Jadi ini persoalan yang harus kita waspadai benar. Dan ada 135 sedulur kita yang kondisinya tidak tertolong alias meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan yang selalu saya hormati dan saya banggakan, melihat hal seperti ini, maka kemudian satu-satunya cara yang harus kita lakukan adalah mewaspadai COVID-19 ini. Tapi tidak boleh takut, karena ketakutan, kegalauan kita pasti akan membuat kita mudah terserang COVID-19. Tapi pada saat kita waspada, kita paham bagaimana memutus mata rantai COVID-19, ya insya Allah saya yakin panjenengan semua akan selalu diberi sehat dan kuat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Gimana cara memutus mata rantainya? Pertama, pastikan kita tidak ada di dalam tempat yang berkerumun dan bergerombol. Jaga jarak seperti yang dilakukan oleh jemaat JKI ini. Ini luar biasa. Saya apresiasi kegiatan berjalan terus, tapi SOP kesehatan ditetapkan. Yang kedua, dalam kondisi apapun selalu pakai masker. Masker ini tidak hanya untuk melindungi diri kita, tapi juga menyelamatkan lingkungan-lingkungan kita. Karena sering tanpa kita sadari, pada saat kita berbicara kita mengeluarkan yang namanya droplet atau air liur. Nah, air liur ini ternyata menjadi media penyebaran paling cepat dan aktif buat COVID-19. Ngomong air liurnya kemudian kena teman kita nggak sadar, ucap-ucap mata, ucap-ucap hidung, positif ya. Maka masker ini melindungi diri kita dan juga melindungi kawan kita. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah jaga kesehatan. Kita ini sudah harus merubah perilaku. Dulu kalau kerja pagi sampai sore, pulang capek, langsung masuk kamar tidur. Mungkin karena kangen sama anak-anaknya juga itu diajak tidur bareng. Sekarang hal itu sudah tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan. Mau masuk rumah sebaiknya bersih-bersih, tangan terutama, muka, kaki, syukur-syukur bisa mandi dulu. Ini pasti akan meminimalkan keluarga kita supaya tidak sampai terkena COVID-19. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari awal Maret sampai bulan ini, pemerintah Kota Semarang karena mendengarkan masukan dari banyak pihak tidak pernah menetapkan yang namanya lockdown dan PSBB. Ya kan? Kenapa begitu Pak Edi? Pak Edi nggak peduli kesehatan warganya, bukan begitu. Lockdown, PSBB, kita semuanya harus di dalam rumah, kecuali urusan-urusan tertentu yang sesuai undang-undang. Kita tidak boleh berkegiatan, kita tidak boleh menjalankan aktivitas usaha, kita tidak boleh menjalankan ibadah. Maka dengan konsep PKM, pembatasan kegiatan masyarakat, hal-hal yang tadinya dilarang itu boleh, jualan boleh, tapi pertama jam 8 tutup ya, jam 8 malam, yang kedua jam 9 malam tutup ya, yang ketiga ini jam 10 malam tutup. Pabrik-pabrik gimana? Boleh, tapi jangan, ruangannya jangan full ya, dikasih ada shift berikutnya shift. Artinya meskipun secara ekonomi ini melambat, semuanya masih bisa mendapatkan kegiatan dan manfaat dari kegiatan tersebut, termasuk tempat ibadah yang mulai 8 Juni sudah kita perbolehkan untuk beroperasi. Syaratnya SOP kesehatan. Dengan modal-modal seperti ini, saya yakinnya antara kesehatan dan ekonomi sosial budaya dapat terus tumbuh berkembang dengan baik. Orang sakit dia akan orang sehat dia akan bisa menjalankan aktivitas ekonomi. Orang sakit dia tidak bisa menjalankan aktivitas yang lain. Orang kemudian sehat dia nggak punya uang, dia juga tidak bisa makan, maka dia bisa sakit.
kriminalitas bisa meningkat, maka kita ada di tengah-tengahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, selamat berkegiatan, pastikan SOP kesehatan dijalankan, dan kami akan mendukung setiap kegiatan ibadah Bapak Ibu sekalian. Doa saya selalu sehat. Pertandingannya melawan COVID ini baru lari-lari maraton, masih jauh, masih panjang. Maka tanpa kekompakan dari diri kita, pertandingan lari ini tidak akan bisa kita menangkan. Saya yakin kita akan mampu memenangkan pada saat warga kita, sedulur kita kompak. Kita akan bersama-sama sehat memutus mata rantai COVID-19 untuk kesejahteraan warga Semarang. Terima kasih, matur nuwun, shalom. Iya. Ya, harus jadi kebiasaan ya untuk memakai Bapak melihat ruang ibadah dan persiapan fisik kita. Juga tadi Pak Wali kan melewati berbagai protokol kesehatan tadi. Mungkin Bapak bisa memberikan kesan-kesannya, Pak. Ya, JKI ini menurut saya sudah menerapkan SOP kesehatan dengan baik. Di saat kemudian kita memperbolehkan para pengelola tempat ibadah untuk beroperasi lagi menjalankan kegiatan ibadah, syaratnya adalah SOP kesehatan. Saya datang ke sini mulai dari cuci tangan, mulai dari chamber untuk disemprot dengan disinfektan, sampai kemudian melihat jemaahnya ada jarak yang luar biasa, keren. Jadi menurut saya JKI sudah siap menjalankan kegiatan ibadah itu. Sebaiknya ini tetap dipertahankan, syukur-syukur ditingkatkan supaya aktivitas ibadahnya dapat, kesehatannya juga dapat juga. Apakah akan menjadi seperti percontohan bagi tempat ibadah lain, Pak? Ya, saya rasa begitu. Semua tempat ibadah, baik gereja, masjid, musola, boleh menjalankan aktivitas dengan mencontoh yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan JKI ini. apakah ada peningkatan yang kami perlu lakukan, Pak? Apa ya? Dari Sudah yang oke Bapak sih. perhatikan. Sudah oke semuanya. Sudah. Ya. Oke, Ya, terima cukup. kasih. Ya.